masih tetap Satu lagi yang peduli belum ya. terjawab Pak Paul, setelah Ya, Bung tanggal Beta. 26 kenapa MKC masih belum bebas secara aturan undang-undang? Mungkin Pak Lawyer bisa terangkan kita nih yang buta hukum nih. Kalau tadi penyidik mengatakan diperpanjang karena petunjuk jaksa, karena jaksa belum yakin betul apa yang dituduhkan kepada beliau. Penahanan Pak KC adalah penahanan politik, jadi percuma kita menanyakan apa dasarnya. Dasarnya adalah karena kekuatan politik di dalam, sehingga Pak KC bahkan kalau bisa dipersulit. Karena KUHP itu ya berasaskan perintah tertulis. Nah, itu mata kuliah tuh dari awal-awal di hukum acara pidana. Ada beberapa asas KUHP, yaitu asas perintah tertulis. Tidak boleh lisan. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Cuma anyway ya, oke, terima kasih ini Pak Anggiat luar biasa sekali ya buat informasinya, apapun informasinya, walaupun cuma sedikit informasi, tetapi paling tidak sudah ada informasi yang bisa dibawa kemari bahwa KC sudah lebih baik, ya kan? Lebih baik dalam arti apa? Kita juga belum tahu karena tadi 5 menit kita bisa apa ya? Dan kita respect sekali buat Pak Anggiat ini ya yang tetap care walaupun termasuk tim yang dibuang ya oleh keluarganya KC, tetapi masih tetap mau ya, masih Pak tetap Paul, mau peduli. Satu lagi yang belum terjawab Pak Paul, setelah Ya, tanggal Bung Beta. 26 kenapa MKC masih belum bebas secara aturan undang-undang? Mungkin Pak Lawyer bisa terangkan kita nih yang buta hukum nih. Kenapa masih ditahan MKC? Itu tadi belum terjawab tuh Pak Paul. Sudah dijawab Bung Beta tadi. Penyidiknya bilang, kami hanya penyidik, itu terserah pimpinan. Betul, tapi secara aturan undang-undangnya Pak, apa yang menguatkan sehingga MKC masih ditahan? Apa dasarnya? Mungkin Pak Utasoid ada pendapat lain, Pak Utasoid. Kalau tadi penyidik mengatakan diperpanjang karena petunjuk jaksa, karena jaksa belum yakin betul apa yang dituduhkan kepada beliau. Dan beliau, polisi kan menjalankan bolak-balik jaksa polisi, dan semua hasil dari mereka diserahkan ke pimpinannya. Makanya tadi kita berdebat habis itu loh. Dasarnya apa? Hukumnya kan sekian. Mohon maaf Pak. Artinya nggak ada ditemu Bung Beta. Artinya baik Pak Anggiat sendiri pun bersikukuh bahwa KC harus dikeluarkan ya Pak Utasoid ya. Sesuai aturan yang berlaku KC harus dikeluarkan, bukan bebas dari hukuman tapi dikeluarkan karena masa tahanan itu 20+40 itu. Begini tapi, Pak, penahanan Pak KC adalah penahanan politik, jadi percuma kita menanyakan apa dasarnya. Dasarnya adalah karena kekuatan politik di dalam, sehingga Pak KC bahkan kalau bisa dipersulit. Oleh sebab itu, sampai saat ini, Pak Presiden tidak pernah memberikan suatu statement. Sedangkan masalah-masalah yang demo, masalah ternak saja atau apa, dia ikut serta. Jadi kita sudah tahu lah, artinya kalau kita mempertanyakan dengan alasan apa, saya yakin bahwa ya semua orang juga tahu karena ada pressure daripada penguasa dan kebanyakan mereka adalah kadrun Pak. Jadi itu aja mungkin sebagai komentar singkat saya. Makasih. Artinya polisi itu jawabannya juga retorika lagi. Ya, betul. Seperti Kamarudinnya sama polisinya, dia cuma berbalas pantun retorika doang. Mengenai dasar penahanan itu ada di surat penahanan itu. Ya saya kan belum baca itu. Pak Tiar, surat penahanannya apa itu dasarnya? 14, berarti 10 Enggak, tahun berarti saya belum baca itu surat perpanjangan penahanannya apa. Karena KUHP itu ya berasaskan perintah tertulis. Nah, itu mata kuliah tuh dari awal-awal di hukum acara pidana. Ya, itu yang ngajar itu dosen saya jaksa kebetulan udah meninggal. Kalian harus tahu, dia bilang. Ada beberapa asas KUHP, yaitu asas perintah tertulis. Tidak boleh lisan. Kecuali ya dalam hal tertangkap tangan. Kan nggak bisa dibikin-bikin surat kan.
Ya. Lagi ngejar-ngejar ketangkap. Nah, itu dia. KUHP itu memang dari tahun 1977 dipersiapkan itulah. Itu karya nasional. Ya kenapa sekarang tidak dihormati itu KUHP? Nah, itulah. Jangan kita mundur. Makanya berhentilah bertindak ya. Yang apa tuh? Yang dulu-dulu itu yang nggak benar. Mulai sekarang Indonesia harus maju. Oke, ini Pak Reinhardt, penutup Pak Reinhardt. Mungkin tadi satu yang belum kita bahas. Mengapa bisa ada penambahan 30 hari lagi setelah 20 plus 40 ini, Pak Reinhardt? Secara teorinya masuk nggak itu, Pak Reinhardt? Jadi saya menegaskan tadi rekan dari Pak Baktiar, memang kita harus lihat dulu apapun itu perpanjangan masa tahanan itu kan itu harus ada bentuk tertulis ya alasan kenapa diperpanjang. Jadi memang kepolisian punya hak sekitar 60 hari itu untuk melakukan penahanan. Setelah itu nanti kan kalau itu sudah dilimpahkan proses pelimpahan ke kejaksaan, jaksa bisa menambahkan masa penahanan dan berkoordinasi dengan pengadilan tinggi ya. Pengadilan karena ini tingkatnya Mabes Polri mungkin ke Kejaksaan Agung kalau levelnya Mabes Polri. Jadi itu sudah kewenangan dari Kejaksaan Agung dan nanti baru nanti dikeluarkan surat perpanjangan penahanan. Itu yang saya tahu. Jadi itu hak sebenarnya itu haknya Kejaksaan Agung, tapi diberikan kepada penyidik karena proses penyidikan masih belum rampung. Nah, sebenarnya inilah kerjanya tim lawyer, ya harus lebih giat dia untuk mempertanyakan bahkan sebenarnya dengan keadaannya MKC seperti ini. Menurut saya sebaiknya diajukan permohonan tahanan kota atau misalnya perawatan di rumah sakit itu lebih Pak yang paling benar, Pak. Iya, itu lebih rasional dan lebih aman menurut saya ya. Jadi sebenarnya tim lawyer dengan keadaan ini justru memanfaatkan untuk ada celah ini supaya MKC dirawat di rumah sakit karena lebih leluasa kita untuk berkomunikasi. Kalau di Mabes hanya orang tertentu aja yang bisa masuk ke sana yang punya akses. Itu pun kalau kebetulan dekat dengan direkturnya. Kalau dulu direktur cyber tuh masih adik saya tuh Selamat Uliandi. Cuma sekarang dia udah jadi kadif dia, jadi mungkin udah beda ini. Kalau dia masih ada di sana, saya tinggal ngomong sama dia, tolong tuh si KC tolong dibantu supaya dikasih pengobatan kan bisa, saya ngomong gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya kasih untuk pertanyaan daripada rekan yang ada di Zoom ini. Itu kewenangan dari Kejaksaan Agung menurut saya. Terima kasih. Oke Pak, jadi memang banyak yang janggal masih kehadiran Pak Anggia Tutasawit ini masih tetap menyisakan kejanggalan lagi. Ya 5 menit memang ya pokoknya bisa ketemu ya, dan itu pun harus melalui Febri juga ya yang datang ya. Nah, alasan KC ketakutan, ya ini KC aneh kalau sampai ketakutan dibesuk oleh kawan saya ini ya aneh. Karena kawan saya ini yang sering ngasih duit sama KC, kan lucu kalau aneh, kalau dia ketakutan. Nah, dan yang satu lagi juga temennya juga, KC juga tahu ya, jadi ini aneh gitu loh, kalau dibilang KC ketakutan. Ya jadi memang itu, padahal kita cuma pengen ketemu KC saja, kita pengen tahu. Tapi itu namanya sulit sekali, namanya adalah hal yang mustahil. Selain harus melalui lawyer ini. Sedangkan ada hal yang kita mau bicarakan tanpa lawyer ini. Tapi memang lucu ya, itu adalah memang kalau orang sudah sial ya begitu ya, mau
orang yang ini pun susah pokoknya. Nah, yang kedua memang saya dengar anaknya juga cari dana, Saifuddin juga cari dana, istrinya Martin juga sekarang buka rekening juga kemarin. Ya, istrinya Martin juga buka rekening juga. Jadi nampaknya jadi bursa rekening sekarang, kalap nih cari dana. Padahal itu tadi. Jadi ada apa semuanya? Jadi makin ruwet ini. Makin ruwet. Tetapi apapun ya, kita tidak akan tinggalkan teman. Apapun nanti sudah vonis, nanti kita baru akan ini ya, setelah vonis baru kita akan lihat apakah KC masih butuh pertolongan apa tidak nih kalau sudah vonis. Sebab nampaknya lawyernya juga nggak becus juga sih Pak Reinhardt. Saya lihat memang lawyernya ya karena pro bono itu tadi salah ya. Saya udah bilang lawyer jangan pro bono, kan duitnya ada. Ya kan, kecuali kalau duitnya nggak ada itu pro bono. Itu tadi Pak Bahtiar kemarin bilang gitu. Kalau duitnya ada 1 miliar pro bono ya aneh gitu loh. Kita sudah kumpulin di sini, kita sudah tahu ada duitnya, terus dibilang pro bono, nanti buat saya cukup bingung saya ini. Akhirnya kan menimbulkan banyak sekali spekulasi kan. Oke. Pastor, boleh usul nggak Pastor? Ya, Raja Uti. Kalau saya sih setuju dengan keputusan Pastor yang saya kira itu sangat bijaksana. Artinya begini Pak, ini kan bagaimanapun kita kalau melihat situasi sekarang ini nggak bisa berharap yang muluk-muluk. Ya sudah, nanti kita tunggu putusan aja Pak. Iya. Pak Paul. Jadi baru kita kalau misalkan mau bantu sesudah putusan aja. Sekarang ya sementara kita lihat dulu perkembangannya Pastor. Karena ini kan uang publik ya. Jadi kita nggak bisa main-main juga dengan uang publik ini. Gitu. Betul. Tadi harus di ada Mabes akuntabilitasnya. sampaikan begini rekan. Tadi di Mabes, bagaimana Pak Cornelis kalau saya dimasukkan sebagai lawyer tambahan? Beliau sedang mikir ini karena dari rekan-rekan lain mau membantu. Kalau memang kamu tidak mau mencabut dari Kamarudin, tambahkan kami bisa. Dan sedang dipikir-pikirkan ini. Mudah-mudahan dia berpikir lagi nih. Oke, itu nantilah masalah yang lain itu nanti rekan. Jadi maksud saya itu begini, kalau kita di Zoom ini prinsipnya kan seperti yang sudah dibiasakan oleh Pastor Paul, segala sesuatunya itu kan harus transparan dan punya akuntabilitas. Jadi kalau saran saya sih Pastor, ya kita tunggulah perkembangannya Pastor. Iya, kita tetap monitor, kita berharap ada orang-orang seperti Pak Huta Sowit ini bisa berupdate dengan lempeng ya, karena yang saya dengar di update-update lain itu update-update yang nggak jelas semua ya kan. Tapi sebetulnya ya itu Aceh itu secara hukum boleh difoto loh, karena sudah ada tindakan-tindakan yang nggak baik supaya rakyat juga bisa tahu ini Aceh ini mati apa enggak. Kalau sekarang nih Huta Sowit adalah pesanan dari sponsor, ya kan? Tiba-tiba nanti masuk sini, tiba-tiba masuk kata ngomong aja bagus-bagus pokoknya tentang ini, bisa jadi kan? Buktinya apa? Enggak ada. Kamu harus percaya saya lawyer, ya nggak bisa juga. Ya kita itu polisinya nyatanya jenderal juga kita nggak bisa percaya. Siapa di Indonesia yang bisa percaya? Nggak ada. Tapi kan kalau ada foto, di foto terus kasih koran sebelahnya. Ini koran hari ini foto hari ini. Ya kan ini fotonya KC. Sebetulnya itu boleh loh. Sebetulnya boleh. Tapi itu tadi balik lagi tergantung lawyernya. Tapi lawyernya kan nggak kepikir sampai situ karena pro bono itu tadi. Ya kan? Nah, coba kalau lawyer nggak pro bono, pasti dia kepikir sampai ke sana. Dia kan concern. Tapi itu ya itu tadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya bilang ya udah mau diapain lagi? Saya bilang begitu kan. Mau diapain lagi? Saya bilang. Dan memang di kita ini sangat hati-hati masalah uang ya. Di kita ini karena kita kumpulin miliaran di sini ya. Nggak pakai batuk, nggak pakai pilek. Tapi memang kita butuh dan kita lagi mau beli kapal. Kita juga lagi tolong Apolinaris Darmawan. Itu ratusan juga kita masuk ke sana ya. Kita juga nggak pro bono, nggak ada. Kita di sini kita ada kumpulin duit ya, lawyernya nggak pro bono, nggak ada lawyer pro bono. Saya nggak percaya. Kecuali nggak ada duitnya, ya gimana lagi? Tapi kalau ada duitnya, saya tidak pernah percaya lawyer pro bono aja pokoknya. Nah, terus kita juga masih mau pekabaran Injil keliling dunia, ada dana-dana. Dan semua dananya selalu Tuhan kasih dan selalu netizen ini semua kasih dana. Karena di kita selalu kita open. Nah, memang kita stop kemarin karena jadi aneh semua. Kita stop.
Ya, dan kita nggak tahu nih sekarang dananya ada di mana. Mau lari kemana kita juga nggak jelas semua. Ya udahlah, kan sudah bukan urusan kita lagi. Jadi kita memang aneh-aneh juga ya. Terus kemarin saya di WhatsApp, tolong dibantu disebarkan. Loh, kok sekarang malah minta saya nyebarkan ini sisa Tanpa Ragi atau siapa ya? Saya lupa kemana. Saya lupa itu beberapa masuk ya. Ada rekeningnya istrinya Martin, ada rekeningnya Febri. Sampai waduh. jadi begini. Nah, kemarin menghina kita, menghina kelompoknya kita gara-gara kita. Enggak, kalau di kita pokoknya ini ya, saudara-saudara tadi usulnya Pak Victor bukannya tidak baik, saya ngerti baik, tetapi keputusan kita tunggu. Tapi kita tetap monitor, kita tidak pernah tinggalkan teman di sini. Ya, dan kalau analisa saya, uang 1 miliar itu sudah cukup. Ya, sebetulnya mau cari apa lagi? Ya, tetapi kalau masih, saya mau belikan KC BMW ya boleh-boleh saja. Saya juga nggak ngelarang. Cuman kalau dari saya pribadi kok, saya melihatnya kayaknya cukup ya. Kita aja dengan Pak Apolinaris Darmawan kita kumpulin 200 jutaan kurang lebih ya. Itu kita bisa kirim sarung. 1 kontainer ya, kita kirim sarung itu ya, berapa ratus ribu, 1.400 pieces. Kirim sarung ke Kebonwaru itu, 1.400 pieces. Kita kirim CFC, kita kasih, tiap minggu kita kasih makanan sehat ke dalam itu. Kita bahkan belikan komputer buat ini ya, buat LP Kebonwaru, kita belikan komputer 1 set itu. Bukan 1 set, satu buat ini, buat si Pak Apolinaris Darmawan bisa melayani di sana. Saya nggak tahu itu sudah dilaksanakan apa belum itu sama Pak Owen itu ya. Artinya daripada kita main sokok-sokok polisi, duit-duitnya nggak jelas larinya kemana juga, yang nggak dilaporkan juga, kita mendingan yang ini jelas. Ini buat ini, buat ini, buat ini. Kemarin kita belikan laptop ya buat gereja, laptop buat gerejanya Kebonwaru, LP Kebonwaru. LP mana ya? LP Darmawan. Jelas. Jadi kita keluar buat apa? Kita semua jelas. Ya kita kemarin biaya cetaknya Pak Darmawan kita bayarin semua. Jelas pengeluarannya. Kalau di sini keluar semua buat apa keluar. Jadi orang-orang yang menabur tidak akan sampai tidak bermanfaat. Anda kalau menabur ya, saya kan selalu kasih rekeningnya Pak Darmawan dan Yayasan Damaris. Selalu bermanfaat ya. Oke. Dere silakan penutup Pak Paul Dere. Masih di sini nggak tadi Pak Paul Dere? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.